Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, kebersihan, cuci tangan, pakai masker ketika kalian pergi keluar rumah. Masih ingat nggak pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Ada yang tahu? Ayo, apa? Yaps, betul, tentang ekspresi seni dalam budaya masyarakat. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang fungsi budaya dalam kehidupan masyarakat. Adapun kompetensi dasar yang pertama, memahami konsep budaya. 4.1 mengekspresikan konsep budaya. Adapun tujuan dari pertemuan kali ini yaitu pertama, peserta didik dapat menjelaskan fungsi budaya itu sendiri. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh budaya pada suatu daerah. Budaya dalam kehidupan masyarakat. Ada yang tahu apa itu fungsi budaya? Siapa yang tahu? Kebudayaan merupakan fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Kebudayaan mengatur agar apa? Agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Adapun fungsi-fungsi dari kebudayaan itu sendiri. Ada 3 antara lain. Yang pertama, mempersatukan masyarakat. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Yang ketiga, mendorong perubahan dalam masyarakat. Mempersatu masyarakat. Selo Suimarjan dan Sulaiman Suimardi mendefinisikan kebudayaan sebagai sarana hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Dengan 1128 suku bangsa, Indonesia dikaruniai begitu banyak varian kebudayaan. Budaya-budaya itu meliputi rumah adat, lagu daerah, pakaian adat, alat musik, tari, dan makanan. Termasuk pula 546 bahasa suku bangsa yang digunakan di Indonesia. Budaya dapat menjadi alat pemersatu bangsa apabila wujud kebudayaan di Indonesia seringkali melibatkan banyak orang. Festival seperti reog, wayang, sekaten, dan pertunjukan tari banyak menyedot perhatian masyarakat. Contoh kebudayaan sebagai pemersatu masyarakat, yaitu pada masyarakat desa yang mengadakan pertanian terhadap budaya mengungkapkan rasa syukur masyarakat kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah. Ungkapan rasa syukur tersebut diwujudkan dalam bentuk apa? Ada yang tahu? Yaps, bentuk upacara adat. Contohnya upacara Serentahun yang ada di Jawa Barat. Pada upacara ini masyarakat bekerjasama menyiapkan perlengkapan upacara. Tradisi ini dilakukan secara sukarela karena masyarakat merasa bahagia dan bersyukur atas panen yang berlimpah. Memiliki kebudayaan juga menandakan bahwa kita memiliki sesuatu untuk dibela. Kita tentunya tidak ingin apa yang kita miliki diambil oleh orang lain atau yang tak berhak. Ketika banyak budaya kita diklaim oleh negara lain, masyarakat berbondong-bondong bersatu membela budaya kita. Dengan cepat rasa kesatuan akan termasuk ketika musuh telah tampak. Meramaikan festival dan karnaval daerah dapat menjadi langkah awal yang baik dalam melestarikan budaya. Wadah apresiatif berupa publikasi dapat menjadi tempat yang tepat untuk mengembangkan budaya. Dunia pendidikan juga harus mendukung sosialisasi keberagaman budaya, terlebih bagi siswa di usia dini. Ini guna meningkatkan rasa memiliki masyarakat akan budaya itu sendiri. Sudah sepatutnya pemerintah beserta masyarakat memberikan perhatian lebih untuk melestarikan keberagaman budaya di Indonesia. Bukan hanya sekedar objek pariwisata untuk memutar perekonomian masyarakat, tetapi juga sebagai alat pemersatu bangsa. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat bukan hanya persoalan adat istiadat, tetapi juga pola perilaku, termasuk dalam bagaimana masyarakat tersebut dapat bertahan hidup dengan memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya seperti berkebun untuk masyarakat pegunungan
dan para pencari ikan di daerah pesisir pantai. Keduanya apa? Keduanya sama-sama bertahan hidup dengan kebudayaan dan tata cara sendiri dengan berfungsi sebagai memenuhi kebutuhan hidupnya dalam sehari-hari. Contoh lainnya, hasil kebudayaan berupa bahasa sangat penting bagi manusia untuk melakukan sebuah komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi merupakan kebutuhan dasar atas manusia dapat berinteraksi dengan manusia lainnya dengan baik. Tanpa apa? Tanpa adanya bahasa atau saat kita berbeda bahasa, pesan yang akan disampaikan seseorang itu akan sulit dimengerti oleh orang asing. Akibatnya, kehidupan masyarakat tidak bisa damai karena sering terjadi kesalahpahaman antara satu orang dengan orang lainnya. Budaya dapat melindungi kebutuhan masyarakat atau manusia saat mereka jenuh. Maka perlu menyegarkan dengan apa? Dengan sebuah hiburan. Contohnya hiburan apa, Bu? Yang pertama seperti musik, menonton film atau pertunjukan, dan melukis serta lainnya. Melalui karya itu, hasil budaya tersebut akan membuat manusia bersemangat lagi untuk menjalani aktivitas hidupnya. Mendorong perubahan dalam masyarakat. Budaya diciptakan oleh manusia dan diwariskan secara turun-temurun. Kebudayaan itu tidak bersifat statis, ia selalu berubah atau bersifat dinamis. Tanpa adanya gangguan dari kebudayaan lain atau asing pun dia akan berubah dengan berlalunya waktu. Adapun contoh kebudayaan mendorong perubahan dalam masyarakat, yang pertama, mengalami perubahan atau perkembangan. Coba kalian lihat corak pakaian pada potret nenek kalian ketika masih muda dan bandingkan dengan corak pakaian yang kalian kenakan saat ini. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Kalau orang dulu menggunakan sistem tukar-menukar atau barter, sedangkan untuk sekarang menggunakan uang, yang menjadi perkembangan lebih luas lagi hingga terjadi sebuah perdagangan antar bangsa atau perdagangan internasional. Pasar dan pelabuhan sekarang sebagai sarana bertemunya berbagai bangsa dan sarana pergaulan antar bangsa yang membawa perubahan pada kebudayaan. Dan yang ketiga tentang transportasi. Masyarakat masa lalu menggunakan alat transportasi apa? Seperti pedati, delman, kuda. Itu sangat andalan sekali dan sangat populer pada masanya. Sedangkan untuk transportasi menggunakan hewan dan manusia, kemampuan jelajahnya juga masih sangat terbatas dan memerlukan waktu yang sangat lama. Sekarang orang masih menggunakan alat transportasi tersebut namun tidak menjadi alat utama. Seringkali kuda dan delman digunakan sebagai sarana rekreasi saja. Sejak ditemukannya mesin uap, perkembangan pula kendaraan bermesin lainnya seperti motor, mobil, kereta api dan lain sebagainya itu menjadi alat transportasi modern. Dengan alat transportasi tersebut, jarak jauh dapat ditempuh dalam waktu yang sangat singkat dan sangat